Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Fisika kelas 12. Masih tentang bab 2 listrik statis. Namun kali ini kita masuk ke materi paling terakhir di bab ini ya, yaitu tentang kapasitor. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai pembahasannya. Kapasitor merupakan salah satu komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyimpan muatan listrik. Agak mirip dengan baterai ya, namun durasi penyimpanan kapasitor itu lebih singkat dibanding dengan baterai. Kapasitor ini diberi simbol seperti pada gambar, itu simbol dari kapasitor, mirip dengan beda potensial ya, cuman dia panjang garisnya sama. Kemudian dalam elektronika, kapasitor ini diberi lambang huruf C besar. Satuan dari kapasitor sendiri adalah farad, yaitu singkatan dari Faraday, yang merupakan ilmuwan yang pertama kali menemukan adanya kapasitor. Nama lengkapnya adalah Michael Faraday. Nah, ini ada beberapa kegunaan dari kapasitor, yaitu untuk menghindari terjadinya loncatan listrik, kemudian rangkaian yang dipakai untuk menghidupkan mesin mobil, kemudian untuk memilih panjang gelombang yang ditangkap oleh pesawat penerima radio dan sebagainya. Tentunya masih banyak lagi kegunaan dari kapasitor ya. Kemudian bentuk dari kapasitor itu ada yang berbentuk keping sejajar, bola sepusat, dan silinder. Yang paling sering digunakan itu adalah kapasitor keping sejajar. Kemudian besaran yang menunjukkan nilai dari kapasitor disebut dengan kapasitas kapasitor atau kapasitansi. Diberi lambang C dan satuannya sesuai dengan yang disebutkan tadi, yaitu farad atau F. Kemudian jenis, karena tadi saya sebutkan bahwa jenis kapasitor yang paling sering digunakan adalah kapasitor keping sejajar, maka pembahasan kali ini kita batasi hanya untuk kapasitor keping sejajar. Di video sebelumnya, kalian telah mempelajari bagaimana cara menentukan atau menghitung medan listrik dan potensial listrik pada konduktor keping sejajar. Nah, di sini saya tuliskan kembali persamaannya ya. Persamaan medan listrik dan potensial listrik untuk kapasitor keping sejajar. Jadi di sini medan listrik dan potensial listrik itu hanya berada di ruang antar keping. Di luar kepingnya medan listrik dan potensial listriknya itu sama dengan 0. Kemudian E sama dengan, medan listrik sama dengan tau per epsilon 0. Rapat muatan per permitivitas dielektrik yang nilainya tetap atau konstanta. Kemudian karena tau rapat muatan itu sama dengan Q per A, muatan per luas, maka E juga bisa dituliskan dengan E sama dengan Q per epsilon 0 kali A. Begitu juga dengan potensial listrik yang persamaannya E kali D. D ini adalah jarak antar keping. Bisa ditulis kembali V sama dengan Q kali D per epsilon 0 kali A dengan mengganti medan listriknya tadi. Sehingga untuk nilai kapasitas kapasitornya atau kapasitansinya bisa dicari menggunakan persamaan C sama dengan Q per V. Kapasitas kapasitor, kapasitansi sama dengan muatan per potensial listrik atau sama dengan epsilon 0 atau E0 kali A luas per D jarak antar keping. Nah, ini adalah gambaran umum dari kapasitor keping sejajar ya. Nah, pada dasarnya kapasitor itu tersusun atas dua buah pelat besi yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan dielektrik ini adalah bahan yang bersifat isolator yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian bahan ini bisa berupa zat padat, cair, maupun gas. Contohnya saja udara, keramik, gelas, nitrogen, belerang, dan sebagainya. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa saat pelat dihubungkan dengan sumber tegangan V, muatan positif akan mengumpul di salah satu kaki,
Kemudian muatan negatif akan mengumpul di kaki yang lain, yaitu positifnya di kaki P, negatifnya di kaki R. Di situ digambar terlihat plus Q dan minus Q. Muatan positif tidak dapat mengalir ke kutub negatif dan sebaliknya, karena adanya bahan dielektrik yang mengisi celah antar pelat tersebut. Celah antar pelatnya itu terpisah sejauh D. Jika kapasitor mengalami konduksi, muatan-muatan tersebut akan menuju ke kutub yang saling berlawanan dengan cara memercik melewati bahan dielektrik atau melompati bahan dielektriknya. Nah, ini adalah beberapa jenis kapasitor yang sering digunakan dalam peralatan elektronika. Nah, fungsinya sendiri itu bergantung pada kebutuhan peralatan elektronikanya. Jadi, sebagai gambaran, semakin kecil peralatan elektronikanya, itu tentunya ukuran kapasitornya juga akan semakin kecil. Contohnya pada telepon seluler atau handphone. Jadi kapasitor yang digunakan itu ukurannya sangat kecil. Sedangkan untuk peralatan elektronika yang ukurannya besar seperti televisi, kulkas dan lain sebagainya, maka ukuran kapasitornya itu juga semakin besar. Seperti itu. Selanjutnya, energi kapasitor. Semakin besar kapasitas dari kapasitornya atau kapasitansinya, maka kapasitor tersebut dapat menyimpan energi yang lebih besar pula. Nah, besar energi ini bisa dihitung menggunakan persamaan W sama dengan 1/2 CV kuadrat. C ini kapasitansi, V potensial listrik, atau sama dengan 1/2 Q kali V, dengan Q adalah muatan. Nah, yang terakhir tentang susunan seri paralel kapasitor. Sama halnya dengan resistor, kapasitor ini juga dapat disusun secara seri atau paralel atau gabungan seri paralel bergantung pada kebutuhannya. Untuk rangkaian seri, di mana jika kapasitor dihubungkan secara seri, maka untuk mencari kapasitansi totalnya atau kapasitansi penggantinya, kita dapat menggunakan persamaan 1/CS sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3. Ini agak terbalik dibandingkan dengan resistor. Pada resistor ini untuk rangkaian paralel, sedangkan pada kapasitor ini untuk rangkaian seri. Kemudian di kapasitor rangkaian seri ini yang sama adalah muatannya. Jadi muatan pada setiap kapasitor itu nilainya sama, yaitu Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Nah, di sini tetap menggunakan persamaan umum, yaitu C sama dengan Q per V. Maka V-nya itu V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Kemudian untuk rangkaian kapasitor paralel, rangkaian paralel dari kapasitor, untuk mencari kapasitansi penggantinya atau kapasitansi totalnya, kita menggunakan persamaan yang mirip dengan rangkaian seri pada resistor, yaitu CP sama dengan C1 tambah C2 dan seterusnya. Nah, pada rangkaian kapasitor paralel ini yang sama adalah tegangannya. Jadi V sama dengan V1 sama dengan V2 dan seterusnya. Kemudian Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 dan seterusnya. Terakhir saya berikan satu contoh soal. Ini sudah mencakup semuanya ya. Silakan kalian pelajari masing-masing. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan. Sekian video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.